Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. 1. Pengertian, definisi. Hipertensi esensial merupakan peningkatan tekanan darah yang tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi menjadi masalah karena meningkatnya prevalensi, masih banyak pasien yang belum mendapat pengobatan, maupun yang telah mendapat terapi tetapi target tekanan darah belum tercapai serta adanya penyakit dan komplikasi yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas. 2. Anamnesis. Keluhan. Mulai dari tidak bergejala sampai dengan bergejala. Keluhan hipertensi antara lain. 1. Sakit atau nyeri kepala. 2. Gelisah. 3. Jantung berdebar. 4. Pusing. 5. Leher kaku. 6. Penglihatan kabur. 7. Rasa sakit di dada. Keluhan tidak spesifik antara lain tidak nyaman kepala, mudah stres dan impotensi. Faktor risiko. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. 1. Umur. 2. Jenis kelamin. 3. Riwayat hipertensi dan penyakit kardiovaskular dalam keluarga. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi. 1. Riwayat pola makan, konsumsi garam berlebihan. 2. Konsumsi stres berlebihan. 3. Aktivitas fisik. 4. Kebiasaan merokok. 5. Obesitas. 6. Dislipidemia. 7. Diabetes mellitus. 8. Psikososial dan stres. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Pasien tampak sehat, dapat terlihat sakit ringan berat bila terjadi komplikasi hipertensi ke organ lain. 2. Tekanan darah meningkat sesuai kriteria JNC7. 3. Pada pasien dengan hipertensi, wajib diperiksa status neurologis dan pemeriksaan fisik jantung, tekanan vena jugular, batas jantung, dan ronki. 4. Pemeriksaan penunjang. Laboratorium urinalisis, proteinuria, tes gula darah. Pada peserta prolanis dilakukan pemeriksaan profil lipid, ureum, kreatinin. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis klinis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Klasifikasi tekanan darah berdasarkan Joint Nationality 7, JNC7. 6. Diagnosis kerja. Hipertensi. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. Penata laksanaan peningkatan tekanan darah dapat dikontrol dengan perubahan gaya hidup dan terapi farmakologis. Modifikasi gaya hidup untuk hipertensi. Algoritma tata laksana hipertensi. 1. Hipertensi tanpa compelling indication. A. Hipertensi stage 1 dapat diberikan diuretik, HCT 12, 5, 50 mg hari. Atau pemberian penghambat AC, captopril 3x12, 5, 50 mg hari. Atau nifedipin 30, 60 mg hari, atau kombinasi. CCB dengan pemberian amlodipine 5 mg 1x1, beta blocker dengan pemberian bisoprolol 2,5 mg 1x1. B. Hipertensi stage 2 bila target terapi tidak tercapai setelah observasi selama 2 minggu, dapat diberikan kombi 2 obat, biasanya golongan diuretik, tiazid dan penghambat AC atau penyekat reseptor beta atau penghambat kalsium. C. Pemilihan antihipertensi didasarkan ada tidaknya kontraindikasi dari masing-masing antihipertensi di atas. Sebaiknya pilih obat hipertensi yang diminum sekali sehari atau maksimum 2 kali sehari. Bila target tidak tercapai maka dilakukan optimalisasi dosis atau ditambahkan obat lain sampai target tekanan darah tercapai. 2. Kondisi khusus lain. A. Lanjut usia. Diuretik, tiazid, mulai dosis rendah 12,5 mg hari. Obat hipertensi lain mempertimbangkan penyakit A. B. Kehamilan. Golongan metildopa, penyekat reseptor, antagonis kalsium, vasodilator. Penghambat AC dan antagonis reseptor AI tidak boleh digunakan selama kehamilan. 9. Edukasi. 1. Edukasi tentang cara minum obat di rumah. Perbedaan antara obat-obat harus diminum untuk jangka panjang, misalnya untuk mengontrol tekanan darah, dan pemakaian jangka pendek untuk menghilangkan gejala, misalnya untuk mengatasi mengi, cara kerja tiap-tiap obat, dosis yang digunakan untuk tiap obat dan berapa kali minum sehari. 2. Pemberian obat antihipertensi merupakan pengobatan jangka panjang. Kontrol pengobatan dilakukan setiap 2 minggu atau 1 bulan untuk mengoptimalkan hasil pengobatan. 3.
Penjelasan penting lainnya adalah tentang pentingnya menjaga kecukupan pasokan obat-obatan dan minum obat teratur seperti yang disarankan meskipun tak ada gejala. 4. Individu dan keluarga perlu diinformasi juga agar melakukan pengukuran kadar gula darah, tekanan darah dan periksa urin secara teratur. Pemeriksaan komplikasi hipertensi dilakukan setiap 6 bulan atau minimal 1 tahun sekali. 10 kriteria rujukan. 1. Hipertensi dengan komplikasi. 2. Resistensi hipertensi. 3. Hipertensi emergensi, hipertensi dengan tekanan darah sistole 180. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam apabila terkontrol. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2005 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Migrain. 1. Pengertian, definisi. Migrain adalah suatu istilah yang digunakan untuk nyeri kepala primer dengan kualitas vaskular, berdenyut, diawali unilateral yang diikuti oleh mual, fotofobia, fonofobia, gangguan tidur dan depresi. Serangan seringkali berulang dan cenderung tidak akan parah setelah bertahun-tahun. Migrain bila tidak diterapi akan berlangsung antara April 72 jam dan yang klasik terdiri atas 4 fase yaitu fase prodromal, kurang lebih 25% kasus, fase aura, kurang lebih 15% kasus, fase nyeri kepala dan fase postromal. Pada wanita lebih banyak ditemukan dibanding pria dengan skala 2-1. Wanita hamil tidak luput dari serangan migrain, pada umumnya serangan muncul pada kehamilan trimester pertama. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti faktor penyebab migrain, diduga sebagai gangguan neurobiologis, perubahan sensitivitas sistem saraf dan afik sistem trigeminal vaskular, sehingga migrain termasuk dalam nyeri kepala primer. 2. Anamnesis. Suatu serangan migrain dapat menyebabkan sebagian atau seluruh tanda dan gejala, sebagai berikut. 1. Nyeri moderat sampai berat. Kebanyakan penderita migrain merasakan nyeri hanya pada satu sisi kepala, namun yang merasakan nyeri pada kedua sisi kepala. 2. Sakit kepala berdenyut atau serasa ditusuk-tusuk. 3. Rasa nyerinya semakin parah dengan aktivitas fisik. 4. Rasa nyerinya sedemikian rupa sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. 5. Mual dengan atau tanpa muntah. 6. Fotofobia, fonofobia. 7. Sakit kepalanya mereda secara bertahap pada siang hari dan setelah bangun tidur. Kebanyakan pasien melaporkan merasa lelah dan lemah setelah serangan. 8. Sekitar 60% penderita melaporkan gejala prodromal, seringkali terjadi beberapa jam atau beberapa hari sebelum onset dimulai. Melaporkan perubahan mood dan tingkah laku dan bisa juga gejala psikologis, neurologis atau otonom. Faktor predisposisi. 1. Menstruasi biasa pada hari pertama menstruasi atau sebelumnya. 2. Perubahan hormonal. 3. Puasa dan terlambat makan. 4. Makanan misalnya alkohol, coklat, susu, keju dan buah-buahan. 5. Cahaya kilat atau berkelip. 6. Banyak tidur atau kurang tidur. 7. Faktor herediter. 8. Faktor kepribadian. 3. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, tanda vital harus normal, pemeriksaan logis normal. Temuan-temuan yang abnormal menunjukkan sebab-sebab sekunder yang memerlukan pendekatan diagnostik dan terapi yang berbeda. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium tidak diperlukan, pemeriksaan ini dilakukan jika ditemukan hal-hal sebagai berikut. A. Kelainan-kelainan sel, metabolik dan penyebab lain yang dapat menyerupai gejala migrain. B. Dilakukan untuk menyingkirkan penyakit penyerta yang dapat menyebabkan komplikasi. C. Menentukan dasar pengobatan dan untuk menyingkirkan kontraindikasi obat-obatan yang diberikan. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegak dasarkan anamnesis, gejala klinis dan pemeriksaan fisik umum dan neurologis. Nyeri kepala episodik dalam waktu April 72 jam dengan gejala 2 dari nyeri kepala unilateral, berdenyut, bertambah berat dengan gerakan, intensitas sedang sampai berat ditambah 1 dari mual atau muntah, fonofobia atau fotofobia. 6. Diagnosis kerja. Migrain. 7. Diagnosis banding. Arteriovenous malformations, atypical facial pain, cerebral aneuris, childoot migraine varians, chronic paroxysmal hemicrania, cluster type HEDA-C, nyeri kepala cluster. 8. Penataan.
1. Pada saat serangan pasien dianjurkan untuk menghindari stimulasi sensoris berlebihan. 2. Bila memungkinkan beristirahat di tempat gelap dan tenang dengan dikompres dingin. A. Perubahan pola hidup dapat mengurangi jumlah dan tingkat keparahan migrain, baik pada pasien yang menggunakan obat-obat preventif atau tidak. B. Menghindari pemicu, jika makanan tertentu menyebabkan sakit kepala, hindarilah dan makan makanan yang lain. Jika ada aroma tertentu yang dapat memicu maka harus dihindari. Secara umum pola tidur yang reguler dan pola makan yang reguler dapat cukup membantu. C. Berolahraga secara teratur, olahraga aerobik secara teratur mengurangi tekanan dan dapat mencegah migrain. D. Mengurangi efek estrogen, pada wanita dengan migrain di mana estrogen menjadi pemicunya atau menyebabkan gejala menjadi lebih parah, atau orang dengan riwayat keluarga memiliki tekanan darah tinggi atau stroke sebaiknya mengurangi obat-obatan yang mengandung estrogen. E. Berhenti. Merokok dapat memicu sakit kepala atau membuat sakit kepala menjadi lebih parah, dimasukkan di konseling. F. Penggunaan HEADACE diari untuk mencatat frekuensi sakit kepala. G. Pendekatan terapi untuk migrain melibatkan pengobatan akut. H. Abortif dan preventif, profilaksis.